Ya lo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama dengan Rohman YouTube channel. Kali ini saya berada di apartemen Mediterania nih. Kali ini saya mau meliput yang namanya nih kopi dari Jepang, namanya kopi Konichiwa. Nah, kita nggak tahu nih bagaimana rasa dan tekstur dari kopi ini sendiri dan apa perbedaan dengan yang kopi-kopi yang lain. Biasa nih yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu ya. Yang sudah men-subscribe channel kami, jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Kalau perlu nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Biasa sebelum kita ngobrol langsung dengan pegawai di sini dari Kopi Konichiwa yang ada di apartemen Mediterania, kita intro berikut. Cekidot. Yes, ini adalah Kopi Konichiwa Tokyo. Kau lihat tuh guys, dari Jepang kayaknya guys. Nah ini tempatnya guys. Oke, nanti kita ngobrol langsung dengan pegawainya. Halo Mbak, selamat pagi Mbak. Pagi. Mbak, Konichiwa itu berasal dari kata mana Mbak? Konnichiwa itu selamat siang. Oh, selamat siang. Dia aslinya dari Jepang atau bagaimana Mbak? Iya dari Jepang sih, ngambil budaya sana yang Taekwondo gitu. Oh gitu. Nah ini maaf Mbak, sedikit-sedikit mau nanya nih Mbak nih. Konichiwa, kan kopi kan di luar sana kan banyak ya Mbak ya. Mungkin ada yang namanya ini kopi kenanga, ada yang namanya mungkin kopi-kopi yang lain lah gitu ya. Nah saya mau nanya Mbak, kopi Konichiwa itu perbedaannya apa Mbak? Perbedaannya apa ya? Mis- Pasti setiap kopi kan beda-beda supaya beans yang gitu-gitunya kan. Paling dari situnya aja sih. Oh gitu. Contohnya misalkan yang Mbak pengen kasih tahu nih, dari mungkin di sini ada nggak, misal kayak kopinya atau mungkin cara pengolahannya? Kurang tahu juga sih. Kurang tahu juga ya. Nah ini kopi Konichiwa itu dia bukannya dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Dari jam 8 pagi di Gajah Mada ya, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Nih Mbaknya sendirian aja? Nanti ada shift kedua. Ada shift kedua. Ya. Oke, nah ini kalau boleh tahu Mbak, kopi Konichiwa ini yang produk unggulannya nih Mbak, yang mungkin sering rame atau disukai gitu, mana? Ada Sapporo latte, dia tuh salted caramel, pakai santan caramel. Ada gambar atau contoh? Ada di sini. Oh ini nih. Iya, ini Sapporo latte, ini Kyoto latte. Terus ini ada kopi latte, ini americanonya. Ini Konichiwa latte, dia beansnya beda, dia pakai beans arabica. Oke, nah ini kopi yang tadi Mbak tunjukkan ini, dia kan penjualannya bisa secara reguler ataupun secara online. Nah ini kalau betul ada promonya nggak Mbak? Kemarin promonya baru berakhir, yang beli 2 Sapporo free 1 Java latte. Free 1 Java latte. Oke, tadi kalau nggak salah ini harganya berapa nih? 26.000 ya? Yang mana? Yang kopi Kyoto latte. Oh, Kyoto latte 26.000. 6.000. Kalau yang ini kopi latte-nya 20.000 ya? Oke, nah ini kan kalau nggak salah kan dia udah masuk online nih. Ya. Online apa saja yang sudah ada Mbak? Buat di sini cuma ada Grab sama ada Gojek aja. Sama Gojek doang, berarti kalau Shopee belum ada ya? Iya. Oke, nah Mbak, selama kemarin kan kita habis menghadapi yang namanya Corona ya. Corona, terus setelah Corona dan pemilu nih. Menurut Mbak, penjualannya bagaimana sekarang? Justru waktu Corona ini lagi naik-naiknya. Lagi naik ya? Iya. Oh. Kan orang-orang jarang ada yang mau keluar rumah. Terus juga kopi belum terlalu banyak. Jadi di sini lumayan juga. Oh, jadi setelah Corona mungkin agak berkurang gitu ya? Nah, itu kalau boleh sedikit-sedikit kepo Mbak. Kan tadi Mbak bilang kan kalau pas Corona kan rame nih, meningkat penjualan. Kalau setelah Corona agak berkurang, apalagi pas pemilu kemarin ya gitu ya. Nah, kalau boleh kepo sedikit, sekarang itu Mbak penjualan itu berapa cup atau gelas? Cup per harinya bisa sampai 60. Mantap. 70. Nah, ini Mbak kerja atau yang punya juga? Yang kerja dong. Oh, kerja ya. Yang berarti yang punyanya itu orang Jepang asli atau orang Indonesia? Orangnya justru di sini orang Indonesia. Soalnya ini franchise kan, jadi bisa beda-beda gitu. Oke, sip. Nah, ini Mbak saya mau nanya Mbak. Kan kalau kopi itu kan biasanya kan ada kayak semacam karamel gitu ya. Karamel atau mungkin mungkin ada arabica seperti itu. Nah, ini mau tanya Mbak, ini apa nih Mbak nih? Kalau ini dia tiramisu sirup. Oh, ini dia buat buat di cokologi. Ada varian kita cokologi. Oke.
Jadi dia pakai garam manis merah. Cokolog itu kayak gimana Mbak? Nggak ada fotonya nih, nggak. Oh nggak ada ya, nggak ada gambarnya ya. Nah ini buat penggilingannya Mbak. Iya, itu grindernya. Oke, nah ini kalau misalnya penggilingan seperti ini biasanya membutuhkan waktu berapa menit Mbak? Gak sampai menit sih, cuma beberapa detik doang. Berapa detik doang ya? Oke, nah ini guys di lokal. Ini di atas ada lagi Dantai. Oh, di atas karaoke. Oh karaoke. Nah ini kan kita ini kan lagi bulan puasa nih, bulan puasa atau mungkin setelah pemilu. Nah ini kalau boleh tahu ramenya tuh biasanya di jam-jam berapa? Soalnya tapi kadang siang-siang juga. Siang juga rame ya. Oke. Nah ini apa Mbak nih? Itu creamernya. Oh ini creamernya. Oke. Nah itu biasanya Mbak kalau kopi itu kan biasanya kan Mbak kan meracik ya, meracik atau mungkin biasa meramu di dalam satu cup gitu. Itu biasanya takarannya tuh gimana tuh Mbak? Udah pakai jigger. Oh, coba gimana, Mbak? Ada SOP-nya. Jadi seperti ini Ini nih? jigger kopi nih buat susu atau creamernya. Oke. Nah ini lagi Mbak, sedikit lagi Mbak, konnichiwa. Kopi ini kan tadi kan Mbak bilang kan ada mungkin sedikit perbedaan kali ya, dari mungkin dari segi rasa dan tekstur, karena dia adalah ada mungkin pengetahuan dari Jepang lah ya, dari Jepang mungkin sudah maksudnya kan ke Indonesia, sudah mungkin diadaptasi oleh mungkin kayak owner Indonesia lah gitu ya Mbak ya. Nah konnichiwa ini yang mungkin ingin Mbak sampaikan kepada mungkin masyarakat yang belum mengenal tentang kopi konnichiwa ini, bagaimana coba Mbak sampaikan? Mungkin Mbak ingin memberikan satu pengertian bahwa ini loh kopi konnichiwa. Kopi konnichiwa itu mungkin punya sedikit yang berbeda dari mungkin tekstur, kekentalan kopinya, atau mungkin dari segi rasanya, cita rasanya apa gitu. Tapi kalau kopi sebenarnya selera sih Mas. Selera ya? Iya. Tapi mungkin kan pasti ada kan setiap kopi kan pasti ada satu bentuk kan kelebihan tersendiri lah gitu, rasa-rasanya itu Tapi beda. kalau menurut saya di sini gula arennya legit sih. Oh gula arennya legit. Oke. Adanya di Jakarta. Nah ini kalau boleh tahu ini kan biasa kalau tukang kopi itu kan biasanya ada makanan Mbak. Ini nggak ada makanannya Mbak? Di sini udah nggak ada. Tadinya ada gabung ada kitchen kan. Oh gitu. Sekarang udah nggak ada nih. Ya udah nggak ada. Oke, jadi ini saya izin ya Mbak ya. Saya izin, saya mau ngangkat kopi konnichiwa ini. Nanti kalau misalnya ditonton oleh apa namanya ownernya, tolong sampaikan aja. Ada seorang Gojek yang mungkin dia seorang konten kreator ngangkat para pedagang UMKM. Nanti saya kasih tahu ya channelnya. Nah ini guys, buat kalian semua ini yang mungkin pecinta kopi yang ada di wilayah Jakarta Barat, khususnya mungkin Gajah Mada dan sekitarnya, bila mana kalian ingin mencari minuman yang berbeda nih, ini asli Jepang. Nah lokasinya ini adalah di sebelahnya Resto Cabe Merah ya Mbak ya? Iya di seberang saya. Iya, Resto Cabe Merah. Nah ini tempatnya seperti ini guys. Nah ini walaupun mungkin di sana ada sedikit tumpukan apa tuh Mbak? Ayo apa? Itu tisu basah sih. Oh tisu basah. Tisunya asli. Nah tuh guys, tempatnya juga masih menarik kayak Jepang gitu guys. Oke, cukup sekian video kita kali ini seputar meliput tentang kopi konnichiwa yang ada di dalam apartemen Mediterania nih. Ini adalah sekitar kompleknya Mediterania. Jadi buat kalian semua, saya ingatkan kembali lagi buat kalian semua yang mungkin asli dari Jakarta Barat, mungkin yang ada di sekitar Gajah Mada dan sekitarnya, atau mungkin dari orang luar, ingin mampir ke daerah sini, ke daerah Gajah Mada, coba deh kalian cobain rasain bagaimana rasanya kopi konnichiwa. Adanya itu di blok apa tadi Mbak? Blok U ya? CUE. Jadi seberangnya itu ada di Resto Cabe Merah. Jadi harganya mungkin lumayan lah, lumayan sedikit murah, walaupun mungkin bagi kalangan bawah mungkin agak berat, tapi mungkin ini bagi kalian menengah mungkin ini pas banget karena rasanya berbeda. Ini asli dari cita rasa dari Jepang, walaupun sudah dikolaborasikan oleh owner dari Indonesia. Ini dengan mbaknya langsung. Nah ini izinnya Mbak ya, sekali lagi saya izin lagi nih. Oke, biasa saya ingatkan kembali lagi buat kalian semua yang sudah melihat tayangan ini dan kalian menyukai tayangan ini, bantu subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan bila mana kalian sudah mensubscribe channel saya, jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Dan bila mana kalian menyukai channel dari saya, share ke teman-teman kalian, ke wadah sosial media kalian semua, baik WhatsApp, Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam aktivitas, hati-hati di jalan, dan semangat sampai jumpa.